Halo anak-anak, kembali lagi berjumpa di channel seputar PPKN. Pada bab pertama, kita sudah mempelajari banyak hal mengenai Pancasila. Masih ingat kan materi sebelumnya? Dalam materi bab pertama, kalian sudah belajar mengenai penerapan Pancasila hingga perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembelajaran bab 2, yakni mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang akan kita bagi ke dalam 3 submateri. Adapun ketiga submateri pada bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, pada hari ini kita akan membahas terlebih dahulu submateri pertama pada bab kedua, yakni tentang makna alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi, pada submateri pertama hari ini, kita akan membahas beberapa materi seperti: pertama, makna dari alinea pertama; kedua, makna dari alinea kedua; ketiga, makna dari alinea ketiga; keempat, makna dari alinea keempat. Sebelum kita masuk ke submateri pertama pada bab kedua, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara prinsip berkaitan erat dengan proklamasi. Karena pembukaan merupakan penjabaran yang lebih rinci dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang mengandung makna sebagai berikut. Pertama, merupakan sumber motivasi dan perjuangan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. Ketiga, mengandung nilai-nilai yang universal dan lestari. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 4 alinea, yaitu alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Keempat alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada prinsipnya mengandung makna yang mencerminkan dan menjiwai nilai dari sila-sila dalam Pancasila. Selain alinea, di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga terdapat 4 pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI tahun 1945, yakni pokok pikiran pertama, pokok pikiran kedua, pokok pikiran ketiga, dan pokok pikiran keempat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alinea pertama dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Adapun bunyi dari alinea pertama dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni sebagai berikut. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adapun makna ataupun pengertian yang terkandung dalam alinea pertama yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan pernyataan bahwa kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Kedua, menentang penjajahan, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Ketiga, aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan senantiasa melawan penjajahan dalam setiap bentuknya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alinea kedua dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Adapun bunyi dari alinea kedua dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni sebagai berikut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun makna ataupun pengertian yang terkandung dalam alinea kedua yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampailah pada saat yang tepat, yaitu merdeka. Kedua, menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian atau hadiah negara lain, tetapi merupakan hasil perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alinea ketiga dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Adapun bunyi dari alinea ketiga dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adapun makna ataupun pengertian yang terkandung dalam alinea ketiga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penindasan dan juga bebas dari penjajahan. Ketiga, terdapat pernyataan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alinea keempat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Adapun bunyi dari alinea keempat dari pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna ataupun pengertian yang terkandung dalam alinea keempat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengandung tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, mengandung makna bahwa susunan dan bentuk negara adalah Republik Indonesia. Ketiga, mengandung makna bahwa UUD yang digunakan atau dibentuk adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mengandung makna bahwa sistem pemerintahan yang digunakan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau demokrasi. Kelima, menegaskan kembali dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dari penjelasan materi sebelumnya, kalian sudah dapat menyimpulkan sendiri bahwa pada setiap alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung makna ataupun pengertian yang berbeda-beda, di mana makna ataupun pengertian dari alinea dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 bisa kita simpulkan melalui gambar yang ada di depan handphone ataupun laptop kalian masing-masing. Sekian dulu ya untuk video hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.